Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu bagian 7 masih terkait dengan penerapan sistem persamaan linier, yaitu kita akan membahas terkait dengan pengaruh harga batas maksimum dan harga batas minimum dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Mungkin dari kalian pernah mendengar istilah harga batas maksimum atau harga batas minimum. Itu adalah sebuah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi baik itu konsumen ataupun produsen. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah yang A dulu, harga batas maksimum terhadap kesejahteraan. Harga batas maksimum atau price ceiling adalah tingkat harga tertinggi yang dikenakan pada suatu komoditi atau produk tertentu. Tujuan dari adanya penerapan harga batas maksimum adalah agar harga suatu komoditi itu bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan terkendali. Contoh yang sering kita lihat adalah harga bahan bakar minyak. Mungkin kalian pernah membeli bensin ataupun Pertalite ataupun Pertamax di SPBU, baik SPBU milik Pertamina ataupun SPBU milik swasta. Harga yang akan kalian bayarkan untuk membeli sebuah bahan bakar minyak itu sama. Kita berbicara di tempat yang resmi ya, bukan di tempat penjual BBM eceran, tapi di tempat stasiun pengisian bahan bakar minyak, kalian beli di apa itu SPBU milik Pertamina ataupun SPBU milik swasta itu harganya sama. Inilah yang disebut dengan harga batas maksimum. Karena apa? Tujuannya untuk melindungi konsumen agar bisa membeli ataupun menjangkau BBM. Nah, biasanya penerapan harga batas maksimum ini diberlakukan pada produk-produk yang sifatnya penting atau dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh lain, mungkin kalian pernah membeli obat. Dalam kemasan obat tersebut tertulis HET atau harga eceran tertinggi. Nah, obat merupakan salah satu komoditi yang penting bagi masyarakat. Nah, dengan adanya HET atau harga eceran tertinggi tersebut, bertujuan untuk melindungi konsumen agar mereka-mereka yang membutuhkan obat, yang mungkin sedang sakit, itu bisa menjangkau atau membeli obat tersebut. Itulah fungsi dari harga batas maksimum. Nah, dampak yang ditimbulkan dari penerapan harga batas maksimum ini apa? Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Yang pertama, sebagian konsumen akan diuntungkan karena bisa menjangkau produk dengan harga yang lebih murah. Ada batas maksimumnya, jadi produsen tidak bisa memainkan harga, sehingga konsumen bisa diuntungkan. Sebagian produsen akan dirugikan karena harga jual produk di pasar lebih murah. Nah, ini penting karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, produsen tidak bisa seenaknya membuat harga karena ada aturan dari pemerintah untuk melindungi konsumen. Bisa memunculkan kelebihan permintaan atau excess demand atas suatu produk yang berakibat pada antrian atau penjatahan pembelian. Maksudnya bagaimana? Karena harga suatu produk tadi dibatasi harga maksimalnya, otomatis kemampuan konsumen untuk menjangkau produk tersebut semakin besar. Semakin besar. Akhirnya apa? Permintaan akan naik. Kalau permintaan naik, sementara pasokan dari produsen itu terbatas, otomatis konsumen harus mengantri atau ini berakibat pada antrian atau penjatahan pembelian. Jadi akhirnya karena harga produk bisa terjangkau, konsumen tidak bisa membeli banyak-banyak. Harus dibatasi karena adanya penjatahan. Yang keempat, memunculkan potensi penimbunan barang dan pasar gelap atas produk tersebut. Nah, ini sering terjadi pada BBM, bahan bakar minyak. Itu karena harganya sudah ditentukan harga maksimalnya, mungkin di daerah-daerah perbatasan di mana harga bahan bakar minyak di tingkat pengecer itu mahal, nah ini akhirnya menimbulkan penimbunan dan pasar gelap.
Yang kelima, terjadi ketidakefisienan atau inefisiensi dalam perekonomian atau kerugian bobot mati, dead weight loss atau DWL. Jadi penerapan harga batas maksimum ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya itu adalah banyak yang dirugikan dari sisi produsen, sementara kelebihannya banyak dirasakan oleh konsumen. Jadi pada intinya harga maksimum ini untuk melindungi konsumen agar produsen tidak seenaknya membuat harga. Nah, ini adalah gambar grafik dari harga batas maksimum. Maknanya bagaimana ini? Pmax, price maksimum, harganya di sini. Ini kan keseimbangan PE, ini adalah harga keseimbangan P equilibrium. Kemudian setelah ada penerapan harga maksimum, harganya menjadi lebih rendah, menjadi P ini. Nah, nanti kita bisa mencari menggunakan formula ini. Surplus konsumen, surplus sebelum penerapan harga batas maksimum, surplus konsumennya ABC. A, B, C. Nah, surplus konsumennya di sini. Sebelum penerapan harga batas maksimum. Artinya apa? Di atas garis equilibrium. Ini kan titik equilibrium. Ini P equilibrium, price equilibrium. Nah, sebelum penerapan harga batas maksimum, surplusnya di sini. Di ABC, segitiga ABC ini. Setelah penerapan harga batas maksimum, ABD. ABD. Nah, ini ABD. ABD, 1 segitiga dan 2 persegi panjang. Nanti bisa kalian cari dengan menggunakan rumus segitiga dan persegi panjang. Kemudian perubahan atau pengaruhnya delta CS, surplus konsumennya. Pengaruh perubahannya yaitu 2 min 1. 2 hasil ABD ini kalian kurangkan dengan ABC. Sangat mudah. Kemudian surplus produsen sebelum penerapan harga batas maksimum yaitu DFG. DFG segitiga ini. DFG segitiga besar ini. Setelah penerapan harga batas maksimum yaitu G. Segitiga ini G. Terus pengaruhnya yaitu delta PS ini dikurangkan dengan ini hasilnya. Hati-hati jika perhitungan kalian salah, gambar kalian salah, meleset koordinatnya, otomatis perhitungannya juga akan salah. Kemudian kesejahteraan total yaitu A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, F, G. Jika dilihat adalah segitiga besar ini. Segitiga besar ini. Itu adalah kesejahteraan total sebelum penerapan harga batas maksimum. Nah, setelah penerapan harga batas maksimum, A, B, D, G. A, B, D, G. Ini trapesium. Itu jajar genjang ini. A, B, D, G. Untuk perubahannya sama, delta W ini dikurangi ini. Sangat mudah. Nah, kita masuk ke contoh saja agar lebih mudah. Saya punya contoh. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran produk ABC adalah PD sama dengan 150 min 5H dan PS sama dengan 30 plus 3H. Pemerintah menetapkan harga batas maksimum produk ABC sebesar 50. Jadi HET-nya adalah Rp50. Carilah A, jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. B, besarnya kelebihan permintaan yang terjadi di pasar. C, besarnya perubahan pada surplus konsumen. D, besarnya perubahan pada surplus produsen. Dan E, besarnya perubahan pada kesejahteraan total. Serta F, besarnya kerugian bobot mati. Kita selesaikan dulu satu persatu. A, yaitu jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Gunakan syarat keseimbangan. PD sama dengan PS. Sama seperti chapter sebelumnya. 150 min 5H sama dengan 30 plus 3H. Operasionalkan ketemu H sama dengan 15. Kemudian substitusikan nilai H sama dengan 15 ke persamaan permintaan atau penawaran. Boleh. Saya masukkan ke persamaan permintaan PD sama dengan 150
min 5Q, operasionalkan ketemu P sama dengan 75. Jadi keseimbangan pasar sebelum penetapan harga batas maksimum adalah equilibriumnya 15,75. Kemudian pemerintah menerapkan harga batas maksimum maksimal Rp50. Maka substitusikan ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Ke PD dulu, 150 min 5Q, masukkan 50-nya, harga 50 ini, sama dengan 150 min 5Q, operasionalkan ketemunya 20. Jumlah yang diminta konsumen adalah 20. HID, demand, diminta. Kemudian PS. PS sama dengan 30 plus 3Q. Masukkan, substitusikan 50. Kemudian operasionalkan HIS sama dengan 6,6. Jumlah yang ditawarkan produsen, yaitu supply 6,6. Kemudian yang B, poin B, besarnya kelebihan di pasar. KP, rumusnya adalah HID min HIS, yaitu 20 min HIS-nya 6,6. Artinya kelebihan pasarnya 13,6. Jumlah yang ditawarkan produsen adalah 6,6, sementara yang diminta oleh konsumen 20. Artinya apa? Permintaan lebih besar, memunculkan adanya penjatahan atau antrian. Ini buktinya, di poin B ini adalah buktinya. Selanjutnya, untuk poin C, D, E, F, kita bisa menggunakan bantuan gambar grafik untuk memudahkan menggambar. Garis PD dan PS pada grafik, kita bisa menggunakan titik koordinat berikut ini. Ini kita misalkan sama dengan 0, sama pada chapter-chapter sebelumnya. PD untuk P dan H-nya kita misalkan sama dengan 0, dan PS untuk P dan H-nya kita samakan sama dengan 0. Caranya sama, PD sama dengan 150 min 5Q. Misal P sama dengan 0, substitusikan saja ketemu H-nya 30. Maka koordinatnya 30,0. H sama dengan 0, maka P-nya ketemu 150. Tinggal disubstitusikan ke persamaan ini 0,150. Sama halnya dengan PD, PS pun juga. PS sama dengan 30 plus 3H. P sama dengan 0, maka H-nya ketemu min 10. H sama dengan 0, ketemu P-nya 30, 0,30. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Kita bisa memakai huruf bantu A, B, C, D, F, G, sama seperti contoh tadi. Nah, untuk menjawab poin C, D, E, F, kita bisa menggunakan tabel ini. Perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan di atas. Besarnya surplus konsumen 31,5, ini 31,5 untuk surplus CS-nya. Besarnya surplus produsen adalah min 27,5, ini delta PS-nya. Kemudian besarnya kesejahteraan total setelah penerapan harga batas maksimum adalah 660. Setelah penerapan harga maksimum 660, kemudian kerugian bobot mati min 240. Sangat mudah, tinggal melihat dari contoh saya sebelumnya. Nah, selanjutnya poin B adalah harga batas minimum. Tadi harga batas maksimum, sekarang minimum. Konsep harga batas minimum atau price floor sama seperti harga batas maksimum. Jika harga batas maksimum bertujuan untuk melindungi konsumen, pada harga batas minimum bertujuan untuk melindungi produsen. Diterapkannya kebijakan harga batas minimum adalah agar harga suatu komoditi di pasar tidak terlalu murah atau jatuh yang berakibat pada ruginya produsen. Kalau harga batas maksimum tadi melindungi konsumen, harga batas minimum itu untuk melindungi produsen. Contoh, harga gabah petani misalkan saat panen raya biasanya harga gabah itu turun atau anjlok. Nah, untuk melindungi si petani atau produsen, pemerintah menerapkan harga beli gabah di pasaran. Misalkan harga beli gabah di pasaran menjadi 8.000. Kalau tidak ada harga batas minimum, harga minimum, harganya 7.000, petani rugi. Maka dengan adanya harga batas minimum yaitu 8.000, petani dilindungi. Nah, sama seperti harga batas maksimum, ada positif dan negatifnya.
Ada pengaruhnya apa saja? Yang pertama, sebagian produsen diuntungkan karena bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, sebagian konsumen akan dirugikan karena harga beli produk menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, memunculkan terjadinya kelebihan penawaran atau excess supply yang membuat jumlah produk melimpah di pasaran karena harganya tinggi sehingga permintaan akan turun. Nah, sehingga produk melimpah di pasaran semakin banyak. Yang keempat, terjadinya ketidakefisienan dalam perekonomian yaitu kerugian bobot mati. Baik itu harga batas maksimum ataupun harga batas minimum pasti akan menimbulkan harga bobot mati. Nah, ini gambarnya. Terus untuk perhitungannya ini sama konsepnya seperti tadi. Kalian bisa lihat di buku kalian formulanya ini. Aplikasinya ada di gambar ini. Kita langsung ke contoh, contohnya hampir sama. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran produk DEF adalah PD sama dengan 140 min 5Hi dan PS sama dengan 60 plus 3Hi. Jika pemerintah menerapkan kebijakan harga batas minimum untuk produk DEF adalah 100, maka carilah sama besarnya jumlah yang diminta dan yang ditawarkan oleh produsen di pasar, besarnya kelebihan penawaran di pasar, besarnya perubahan pada surplus konsumen dan produsen, besarnya beban pemerintah, besarnya perubahan kesejahteraan sosial, dan besarnya kerugian bobot mati. Untuk poin A sama, kita gunakan syarat keseimbangan PD sama dengan PS. 140 min 5Hi sama dengan 60 plus 3Hi. Ketemu nilai Hi-nya 10 dan ketemu nilai PD-nya adalah 90. Jadi keseimbangan pasar untuk produk DEF adalah E 10,90. Apabila pemerintah menerapkan harga batas minimum sebesar 100, P-nya 100, maka substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Caranya masih sama. PD masukkan substitusikan 100 dan PS substitusikan masukkan 100. Ketemu HID-nya 8 dan HIS-nya 13,3. Kelebihan penawaran yang terjadi adalah HIS min HID 13,3 min 8. Ketemunya 5,3. Artinya terdapat 5,3 jumlah barang yang harus dibeli oleh pemerintah dengan harga 100. Kenapa harus dibeli pemerintah? Karena terjadi ekses tadi. Ekses atau kelebihan barang di pasar. Harganya naik karena ada batas minimumnya. Permintaan turun sehingga ada ekses. Nah, untuk bagian C, D, E, dan F dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Sebelum menggambar, kita bisa mencari dahulu titik koordinat untuk persamaan garis PD dan PS-nya. Sama, untuk garis bantu, kalian bisa menggunakan untuk PD. Kalian misalkan PD sama dengan 0 dan Hi sama dengan 0. Dan untuk PS, PS-nya sama dengan 0 dan Hi-nya sama dengan 0. Ini sebagai titik koordinat bantu. Caranya sama seperti pada chapter sebelumnya atau pada harga batas maksimum. Nah, ketemulah gambarnya seperti ini. Ini gambarnya, hati-hati koordinatnya, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti, otomatis perhitungan kalian juga salah. Karena kita menggunakan perhitungan menggunakan gambar. Segitiga, persegi panjang, trapesium, dan lain sebagainya. Nah, untuk formulanya, itu sama. Kalian tinggal menggunakan patokan di tabel sebelumnya. Ini. Hasilnya adalah ini, jika dihitung. Untuk surplus konsumennya delta CS-nya adalah min 90. Surplus produsennya adalah 116. Beban pemerintah adalah 530. Kesejahteraan totalnya adalah setelah penerapan harga adalah min 140 dan kerugian bobot matinya adalah 500 min 504. Ini. Nah, sekarang adalah latihan soal. Ini silahkan kalian kerjakan latihan soal. Untuk yang NIM ganjil, silahkan kalian kerjakan nomor 1, yaitu untuk
produk alfa. Diketahui suatu produk memiliki fungsi permintaan, penawaran, dan harga batas maksimum. Untuk produk alfa, fungsi permintaannya ini, fungsi penawarannya ini, harga batas maksimumnya 100. Carilah A, B, C, D, dan E. Ingat, NIM ganjil mengerjakan nomor 1 hanya produk alfa saja. Produk alfa infonya yang paling atas ini. Harga batas maksimum. Produk alfa saja. Untuk NIM genap, silahkan kalian kerjakan nomor 2 untuk yaitu harga batas minimum untuk produk tetra saja. Tetra yang ini. Jadi kalian tidak perlu mengerjakan yang penta, gamma, okta. Tapi cuma P tetra saja yang ini. Permintaannya ini, penawarannya ini, harga batas minimumnya 70. Pertanyaannya ini. Nah, silahkan kalian kerjakan untuk NIM ganjil dan NIM genap. Nomor 1 yaitu untuk produk alfa saja dan nomor 2 untuk produk tetra saja. Silahkan kalian kerjakan di kertas folio, kerjakan dengan rapi dan dikumpulkan besok sebelum UAS. Saya akhiri penjelasan terkait dengan chapter 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.